Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Comment bersama saya Gaib Mortusigit dan saya bersama dengan Pung Purwanto akan membahas satu peristiwa yang baru saja kita terima, yang saya nggak tahu ini peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan ya. Menyenangkan karena mungkin kalau ada koruptor ditangkap kita juga pasti senang, tapi menyedihkan karena kembali lagi kasusnya adalah di daerah. Dan ini melibatkan seorang kepala daerah. Kali ini adalah kepala daerah dari Madiun, Wali Kota Maidi. Mas Pung, ini salah satu wali kota yang cukup kebanggaan, diunggulkan, dan katanya sangat berprestasi loh. Iya, ini wali kota yang memiliki prestasi itu sepanjang 2019-2024, periode pertama ya. Oh, ini periode kedua berarti ini? Ini periode kedua setelah ikut Pilkada 2024. Itu penghargaannya itu ratusan. Luar biasa. Ratusan. Baik dari dalam dan luar negeri. Bayar nggak tuh? Nah, nggak tahu. Tapi yang jelas dalam dan luar negeri? Iya, dalam dan luar negeri. Ada penghargaan internasional terkait dengan development goals itulah. Oh, SDGs, Sustainable Development Goal ya. Jadi, dan Kota Madiun ini memang cukup, apa ya, kalau orang sekitar sana itu cukup tampak pembangunannya di kala nyata ya? Nyata. Ya. Jadi di situ ada pusat kota, terus kemudian apa namanya? Tapi alun-alunnya gede juga loh katanya. Alun-alunnya gede, ada figur-figur kayak di Singapura, ada Mekah gitulah ya. Oh iya. Little Singapura, Little Mekah. Terus kemudian penataan trotoarnya itu bagus-bagus. Dan juga katanya cukup bersih juga kotanya. Cukup bersih. Sebenarnya itu. Makanya ketika barusan ada berita itu kita kaget. Kenapa ini ya? wali kota yang katanya cukup baik, punya reputasi baik, penghargaannya banyak, pembangunannya nyata, kenapa begini nih? Di periode yang kedua, di awal tahun, iya, menjadi orang pertama di tahun 2026 ya? Yang memecahkan rekor dan yang ditangkap. Wali kota ini ternyata juga didukung oleh hampir semua partai politik. Betul, hampir semua partai politik mendukung. Karena apa? Karena di periode pertama mungkin dianggap berhasil, bagus, popularitasnya tidak terbendung, partai lain nggak berani ngelawan. Iya. Siapa yang berani ngelawan? Gitu. Dan kalau lawan pun cuma buang-buang duit aja ya. Iya. Karena popularitasnya sangat luar biasa itu. Jadi sangat dikenal ya merakyat, gitu-gitulah. Iya. Berarti ini sebenarnya Pak Gubernur wali kota pilihan dari partai politik yang didukung oleh rakyat sebenarnya ya. Masyarakat Madiun. Karena memang nyata gitu prestasinya. Cuma sangat disayangkan, emang kasusnya apa sih Mas terakhir? Nah, kita belum tahu, tapi yang jelas ada dua hal yang di-mention sama penyidik KPK adalah kasus fee proyek. Fee proyek itu umum lah ya, karena setiap wilayah pasti ada pembangunan. Kalau kita suruh bikin jalan, ada fee-nya. Ada fee-nya, atau ada proyek pembangunan apa, pengadaan apa, itu ada fee-nya. Yang kedua adalah CSR. Oh, emang ini CSR emang. CSR itu memang rawan di korupsi. Ya, bisa jadi ini CSR dari perusahaan diberikan kepada Pemprov. Betul. Atau Pemkot, sama Pemkot dikelola. Ya. Nah itu paling bermasalah di situ. Betul. Kebanyakan tuh ya. Iya. Jadi ya kita tunggulah ya. Katanya jam 10 malam ini nyampe KPK. Nah sebenarnya kan yang ditangkap bukan cuma dia. Ada 9 orang. Ada total sama dia ya. Total dia 9 orang. Sebelumnya udah dilakukan juga. Di awal-awal Januari itu. Jadi totalnya tuh ada 15 sama dia. Oh, sebelumnya udah ada? Sebelumnya udah. Jadi operasi senyap. Jadi ditangkap 7 orang, saya lupa berapa itu, 5-7 orang. Kemudian ditanya-tanya, ditangkap lagi 8 orang. Mungkin dari informasi yang beredar. Pengakuan dari yang ditangkap pertama, pengembangan penangkapan kedua yang akhirnya ke wali kota. Mungkin kalau memang ada fee dari proyek atau dana CSR, itu mungkin ya wali kotanya nggak terima langsung kan? Ya. Mungkin dia lewat sekda, lewat orang lain lah. Lewat orang lain lah, siapapun lah, orang kepercayaan dia. Nah, orang kepercayaan dia nanti ditanya, ini duit buat lu doang. Nggak mungkin dong dia ngomong. Wali kota tahu nggak? Nah. Tahu Pak, ini kan langsung disita tuh, handphonenya kan dilihat tuh. Komunikasinya segala macam gitu. Jadi bisa dilihat. Nah akhirnya sampai kesimpulan akhirnya di OTT si wali kotanya. Walaupun pakai kode-kode apa kode biasanya apa? Kode ini apa?
Bungkusan apa gitu? Manggilnya satu apa ya? Mas, kardus durian wis aman. Kardus durian. Iya. Jadi inget sesuatu. Iya. Sudah dan kardus durian gitu kan. Aman. Tapi kan ya biasanya kan korupsi itu tidak ada yang sendirian, Mas. Betul. Berjamaah pasti. Berjamaah. Korupsi yang sendirian tuh cuma ini Jar of Richard. Jar of Richard. Sampai sekarang orang yang nyuap Jar of Richard nggak pernah Nggak pernah dipanggil. dibuka. Nah, tapi korupsi itu nggak sendirian. Jadi nggak mungkin hanya melibatkan Ya. 1-2 orang. Ini kan kerumunan, makanya ditangkap 15 orang termasuk dia. Kemungkinan meskipun belum diumumkan, kemungkinan adalah pihak swasta dan aparat. Oh, pihak swasta udah ditangkap duluan. Yang pertama tangkap pihak duluan. swasta. Berarti ini semuanya aparat negara. Aparat negara. Aparat negara. Oke. Ya kita nggak tahu, entah mungkin ada DPRD. Bisa jadi. Iya. Yang namanya juga Jadi buat DPRD Madiun, kalau Anda tiba-tiba ada uang di meja gitu, tanyain dulu. tanyain dulu. Itu uang dari mana? Jangan sampai uang itu ternyata uang dari ini nih, kasus ini. Jadi Nanti ikut dipanggil juga ikut tuh. dipanggil juga. Jadi ini akan melebar kemana-mana. Karena Mas katanya kalau diperiksa di KPK itu ada seorang tokoh yang cerita. Itu dia tuh perisanya terpisah. Oh gitu. Antar masing-masing. Antar ya? masing-masing. Oke. Dan Di cross check ya. Di cross check satu-satu, dicecor segala macam sampai berapa Ada yang jam. bertentangan apa enggak? Terus sampai akhirnya siapa aja yang terima ini. Nah, karena udah capek, ditanyain mulu. Ini kalau kamu bohong terus nggak kelar-kelar nih. Iya. Nah, akhirnya dia Ngaku. ngaku. Ini buat ini tahu. Ya siapa aja yang tahu ini. Itu teori penyidikan. ya? Teori penyidikan gitu. Terus Itu namanya ada dulu namanya teori dilema tahanan. Ya, begini. Satu di cross check satu sampai dia lelah, akhirnya nyerah juga. nyerah juga akhirnya. Nyerah juga. Iya, gitu. nyerah juga dan dari sini dia ngomong apa gini, tanyain tanyain, gimana? di cross check Gini. ke sana. Katanya Anda terima ini gitu. Bohong kalian. Oh, Nah, kalian gitu. iya. Iya. Kan si itu bilang Anda penanggung jawabnya. Bukan saya. Terus siapa? Siapa? Ya ada Masuk tuh lah itu barang. langsung Gitu masuk kan. barang itu iya. Kan wali kota. Wali kota gitu. Wah. Yang bener loh. Nah, gitu. Mana kan dilihat handphonenya udah gitu. Jadi yang kita sayangkan ya, ada komen-komen di media sosial. Ini kan kepala daerah udah berapa kali nih? Udah nggak kehitung lah jumlahnya. Udah banyak. Yang terbaru sebelum ini kan Bekasi. Aduh, yang punya kerajaan yang itu. punya kerajaan, yang anak dan bapaknya. Semuanya ikut kompak. Iya, tapi memang bapak dan anak tuh memang harus anak harus patuh sama orang tua Iya. gitu. Aduh. Jadi orang tuanya yang minta-mintain duit. Terus kemudian diliput di media sosial banyak, wah rumahnya gede banget, Iya. luas. Sementara di Kabupaten Bekasi itu ada satu wilayah yang sangat menyedihkan, miskin banget. Namanya yang sering banjir tuh apa namanya? Lupa saya, yang di pesisir pantai itu yang sering kena arop itu loh. Pokoknya di Kabupaten Bekasi lah itu. Oke. Rumahnya masih tanah. Nah, itu. Kalau banjir becek, sementara rumah wali kota, Bupati Bekasinya, Masya Allah. Istana banget ya. Sekeluarga tinggal di Makanya. situ. Tapi ya udahlah, dia udah kena batunya lah. Ya. Nah, pertanyaannya Mas, kenapa kok kepala daerah ini nggak ada yang kapok? Nah, itu. Nah, kemarin itu, susah juga ya. Kita ketika wawancara sama pegiat anti korupsi, Ya. itu bilang sebenarnya efek jerahnya itu kok nggak ada gitu. Udah ratusan yang ditangkap mungkin per hari ini, tapi kok berulang terus gitu. Nah, katanya Mas, kenapa terus berulang? Karena memang untuk menjadi wali kota, duitnya harus besar. Untuk kelas Madiun ya kira-kira puluhan miliar Iya, lah ya. 50 miliar lah. 50 miliar minimal lah, 50 miliar. Nah, Oke. kan dia harus bayarin partai-partai Nah, bener. untuk mendapat dukungan, mahar. Dan itu udah menjadi Umum lah rahasia ya. umum. Mm-mm. Mereka yang mau maju Mm-mm. harus membiayai mahar kepada partai-partai politik itu. Dan semua orang udah tahu itu. Nah, itu baru maharnya. Belum nanti biaya kampanyenya. Mm-mm. Pertanyaannya, partai-partai ini yang mendukung si wali kota, bupati, atau gubernur ini, apakah mau ngeluarin duit? Oh,
Sorry ya. Sorry. Duit mahar itu beda lagi. Duit campaign Beda lagi. beda lagi. Duit kampanye, atribut sama duit saksi. Nah, itu gede-gede. Itu gede-gede, Mas. Itu biayanya gede banget. Nah, dari biaya sebesar itu, nggak mungkin dia hanya mengandalkan dari gaji wali kota. Ya. Gaji gubernur DKI aja nggak besar, apalagi gaji wali kota. UMP di Madiun juga termasuk yang nggak begitu besar Ya. juga gitu. Jadi Daerah menengah lah sana. tidak ada cara untuk mendapatkan uang lagi selain dari Main proyek. main proyek, dapat fee, kelola dana CSR, pembebasan lahan, atau izin-izin segala macam. Nggak ada lagi caranya. Sehingga mereka bukannya nggak jerah, mereka nggak ada cara gimana ngebalikin duit itu. Duitnya kan bisa dari bohir, bisa dari utang, bisa dari mana aja. Gitu. Jadi agak nggak mungkin. Ya. Gitu. Nah itu yang akhirnya orang kayaknya pilkada langsung itu biayanya besar banget. Nah, Makanya kembalilah ke pilkada DPRD. Gitu Gitu. ya? Ada yang bilang begitu. Kan pas nih. Hari pagi ini Pak Dasko bilang kita tidak akan bahas RUU pilkada. Kita Tidak akan dibahas bahas RUU pemilu. pemilu. Tiba-tiba Madiun ditangkap. Waduh. Gimana? Udah gue bilang kan, no. Nah, iya. Tapi kan sudah diketok tidak dibahas tahun ini, belum masuk prolegnas. Ya mungkin tahun depan. Nah, mungkin tahun depan. Kalau makin banyak penangkapan tahun depan nih. Nah jadi agak nggak mungkin Mas Iya. ngebalikin duit hanya dari gaji. Itu yang membuat mereka akhirnya nggak jerah. Artinya mereka ini udah diijon duluan ya. Iya, Diijon duluan Benar. dan tidak punya pilihan. bener. Dan jadi intinya gini, ada orang bilang, iya kalau yang lain belum ketangkap itu karena beruntung aja. Iya. Kalau yang ketangkap itu karena sial aja. Ini bahaya sekali. Bahaya. Ini sistem kita udah Kalau saya sih memperkirakan ya, bahaya sekali. hampir 80% semua wali kota, bupati, gubernur, kalau dipelototin gitu, Pasti ada lah. pasti ada aja. Pasti ada. Cuman belum kena aja. Belum kena aja gitu. Nah jadi hati-hati. Nah tapi gimana sistemnya emang pilkada kita tuh ekonomi biaya tinggi. Nah, itu. Yang membuat tinggi bukan rakyat. Elit. Ya sorry tuh saya, partai-partai itu yang Iya, membuat tinggi iya. gitu. Karena partai punya target juga kan. Iya. Nah apakah nanti pilkada DPRD nggak ada duitnya? Ada. Wah, nggak mungkin lah, malah lebih asik, Lebih tidak terpantau lagi jangan-jangan. lebih intim. Kan dikit, Iya. nggak perlu kampanye, Iya. nggak perlu bikin kaos, nggak Jadi perlu bikin kaos Mas. iya betul. Meskipun ini statusnya belum diumumkan ya, karena mungkin besok kali ya diumumkan gimana statusnya wali kota. Ya, biasa kalau udah dibawa ke Jakarta sih udah, Tapi agak susah kalau itu OTT ya. apalagi udah disita ratusan juta juga uang. Makanya ada buktinya, ada barang buktinya agak susah. Nah makanya saya nggak akan percaya kalau pemberantasan korupsi di daerah itu akan bisa dilakukan selama sistem kita Pakai yang masih yang kayak sekarang ini. Iya. Bukan soal langsung atau tidak langsungnya, soal yang tidak langsung juga sama pasti ada korupsi Sama. juga. Cuma bagaimana mengurangi ekonomi biaya tinggi ini. Partai-partai itu minta mahar segala macam gitu. Jadi agak susah, kecuali setiap partai boleh nyalonin calon, nggak tergantung sama partai Satu lain. Nah lain. itu boleh. Tapi kalau sekarang nih emang agak rumit, kan ada cerita tuh Mas. Jadi ada seorang tokoh, tiba-tiba ada bohir yang datang. Dia bilang mau jadi, oh iya itu ya. Ada. Oke. Kita lihat itu Mas. Ada Saking, OTT lagi? oh bukan VT, Oke. oh ada berita lagi Mas. Baru. OTT Pati Jateng. Waduh. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan OTT. Operasi senyap tersebut digelar di Pati, Jawa Tengah. OTT ini dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo.